mau tanya. Untuk peran buat bahasa Indonesia Pak tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bagi Bapak kan ada dua kata ya, ketahanan dan pangan. Ketahanan itu artinya bagaimana seseorang atau sebuah lembaga atau sebuah negara memiliki pertahanan di bidang pangan. Ketahanan di bidang pangan. Pangan itu kan makanan ya. Jadi bagaimana sebuah lembaga atau seseorang bisa memiliki pangan yang membuat dia bisa bertahan hidup. Ketahanan pangan adalah suatu ketahanan yang harus dilakukan di dalam sektor pertanian, yaitu seperti beras ya, makanan pokok bangsa Indonesia adalah beras. Juga ada makanan-makanan yang lainnya, yaitu seperti singkong, jagung dan sebagainya. Dan merupakan ketahanan pangan. Yang kedua Jagung ya, suka ada jagung, singkong di jalan itu suka ada di mana-mana. Pernah ada petani walaupun lahannya masih sedikit gitu ya, suka menanam sambil menanam padi juga menanam jagung dan singkong. Ubi celembu ya, ubi celembu itu juga mungkin ketahanan pangan ya, yang biasanya banyak dijual di jalan. Kemudian kalau di Bandung kan ada peyem sampai ya. Peyem sampai itu juga bagian dari ketahanan pangan karena mengandung karbohidrat juga kan. Pertanyaan ketiga, Menurut pendapat Mang Fatma, yang pertama mungkin harus ada penyuluhan dari instansi terkait tentang pertanian, kemudian lahan yang tersedia, kemudian pengairan juga. Kan sekarang di daerah kita itu banyak gunung-gunung yang dulu, otomatis si air itu banyak kekurangan kalau musim kemarau. Nah untuk itu mungkin pemerintah itu harus memberi solusi kepada rakyatnya atau kepada petaninya bagaimana caranya untuk melakukan pertanian dengan stabil atau seimbang dan terus menerus begitu. Kalau Bapak kebetulan bukan seorang petani, bukan juga seseorang yang bergelut di bidang itu, ya bagi Bapak ya bagi saya sendiri ya, bagi Bapak sendiri ya memperbaiki kualitas hidup saja, kualitas pendapatan dan sebagainya. Cuman kalau untuk bicara secara lebih luas lagi ketahanan pangan di sebuah daerah, ya sebaiknya dimulai dari pemerintah. Jadi kalau misalkan polanya top down dari atas ke bawah dulu, pemerintah itu menyediakan bibit, mungkin menyediakan pupuknya, memastikan bahwa petani itu bisa melakukan aktivitas pertanian itu dengan baik. Kemudian petaninya juga harus memiliki kualitas dan kapasitas dalam bertani, karena petani yang handal dengan petani yang tidak handal kan tentu akan memiliki kualitas pertanian yang berbeda. Yang ketiga mungkin disesuaikan antara komoditas pertaniannya dengan tanah tempat tinggal. Kalau misalkan tempatnya memang layak ditanami singkong ya singkong, kalau misalkan layak ditanami jagung ya jagung. Jangan sampai kejadian seperti kalau food estate itu kan ada ya, food estate yang dikelola kembali oleh pemerintah, jadi menanam singkong di Kalimantan yang notabene itu tidak layak ditanam singkong, jadinya kurang baik juga. Jadi pemerintah berfungsi, petani berfungsi, sumber daya alamnya juga harus disesuaikan. Pertanyaan keempat, Ada pertama kan kualitas tanah dengan adanya disinfektan yang kadang-kadang mengganggu kualitas tanah. Yang kedua kurangnya petani beradaptasi dengan teknologi, karena teknologi itu semacam di kita kan ada IoT itu ya, yang tumbuhan hidroponik, gempa kangkung atau apa itu ada IoT itu kan, sebetulnya itu bisa membantu untuk menunjang kapasitas ketahanan pangannya. Jadi salah satu hambatannya yaitu Ya mungkin banyak, walaupun sebenarnya negara kita itu adalah negara agraris ya. Tapi Bang Camat juga sering nonton di TV, masa negara agraris banyak yang impor beras dari luar ya. Seharusnya tidak ya, negara kita itu mungkin di sini banyak kendala. Yang pertama mungkin sumber daya manusia yang belum memadai, kemudian lahan-lahan yang banyak yang luas juga belum diolah dengan baik itu mungkin, dan yang lainnya adalah petani-petani itu tidak berpendidikan tinggi sehingga caranya itu kurang baik, hanya menanam mungkin
memanen. Jadi cara mengembangkan pertanian itu juga sulit ya, bagaimana mungkin agar supaya subur, supaya panennya baik. Itu kan mungkin kendala bagi rakyat atau petani yang ada di dalam masyarakat. Jadi intinya harus ada kerjasama pemerintah, petani, dan ya kita semuanya gitu. Lanjut pertanyaan terakhir. Kita itu harus berubah bentuk ya, misalnya singkong, talas. Kalau dijual bentuknya seperti itu tidak akan mungkin laku. Tapi kalau dirubah bentuk seperti luar negeri kan bahannya itu talas sampah, karena dirubah bentuk jadi chicken yang cukup bagus gitu, jadi digemari oleh masyarakat. Jadi harus merubah bentuk sedemikian rupa. Kita itu harus berinovasi ya, seperti misalnya kayu yang hanya kayu bakar itu kan harganya tidak begitu mahal ya. Kalau sudah dirubah bentuk misalnya jadi ukiran, jadi makanan juga sama ya, makanan ukiran tidak hanya singkong dijual bentuk singkong, jadi harus dirubah jadi keripik, jadi pokoknya banyak ya yang sumber makanannya dari singkong mungkin lebih dari 100 macam ya. Nah, harus dirubah bentuk dulu supaya digemari bagaimana caranya gitu. Pertama tentu petaninya harus memperbanyak komoditas pangannya. Yang kedua adaptasi dengan teknologi supaya entah iklankah atau cara bertaninya supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga tentu pemerintah juga harus berfungsi untuk menyediakan bibit dan pupuk yang terbaik supaya sumber daya alam yang ada baik bisa dikelola dengan baik juga menggunakan bibit dan pupuk yang baik. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama.